Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang report ya, report untuk mata kuliah pemrograman desktop. Jadi reporting atau menampilkan data dari database ya. Kemudian dijadikan semacam laporan. Ya. Nah, report itu apa sih? Report itu adalah proses ya, di mana ada data dari ada datanya diambil dari mana, dari sekumpulan query di dalam database, query database atau query yang ada sekumpulan query dari tabel ya, kemudian ditampilkan di dalam sebuah aplikasi atau program. Itu adalah report ya, sehingga nanti bisa dimunculkan ya. Itu kalau reporting di aplikasi ya. Tapi kalau report untuk report di buku, nah ini beda lagi ya. Berarti dia sekumpulan data yang nantinya dicetakkan atau dipindahkan di dalam sebuah buku ya. Jadi report di Visual Basic itu ada dua, yaitu ada statis dan juga ada dinamis ya. Yang statis itu karena query-nya itu si programmer tidak bisa memasukkan secara mandiri di reportnya ya. Sedangkan yang kedua dinamis karena programmernya bisa memasukkan query-nya secara mandiri seperti itu. Di dalam mana? Di dalam reportnya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita masih bahas tentang report statis ya, agar Anda bisa melihat perbedaannya ya antara report statis sama dinamis ya. Minggu ini kita akan bahas tentang report statis. Ya, jadi ini adalah tabelnya ya. Yang ini adalah hasilnya ya. Ini contohnya, ini adalah hasilnya. Kemudian yang ini adalah database ya, dari tabel satuan. Yang ini adalah menampilkan data yang ada di Visual Basic ya. Kemudian setting di properties ini report source ya, Anda bisa setting nanti. Setelah di setting baru Anda pilih yang crystal reportnya ya. Kemudian ini yang sebelum saya klik ya hasilnya, dan ini yang setelah saya klik cari ya. Baik, itu untuk yang slide-nya ya. Jadi untuk demonya seperti ini ya. Jadi kita ini crystal report ya. Oke, datanya ada 1 2 3 dan saya masukkan namanya boom gitu aja ya. Nanti pasti yang muncul ini ya seharusnya. Nah, ya. Kemudian saya hilangkan di sini. Nah, ya, saya refresh ya. Dia supaya dia hilangkan, saya refresh ya. Ini sama aja. Nah, ini supaya dia balik lagi ke yang sebelumnya. PCS, PC gitu ya. P gitu aja. Nah, dia muncul ya. Jadi pencarian berdasarkan nama. Saya dicari ya. Kalau kosong dia akan menampilkan semuanya ya. Tapi kalau ada isinya di sini ya, maka dia muncul nyari berdasarkan namanya seperti itu. Ya, itu untuk satu tabel ya. Tabelnya adalah tabel ini, tabel satuan ya. Jadi berdasarkan tabel satuan aja. Jadi yang perlu diperhatikan ketika Anda setting ya, Anda masuk ke Crystal Report Viewer ini ya, Anda bisa cari di sebelah kiri sini ada Crystal Report Viewer, diklik, di drag, dimasukkan sini ya. Kemudian udah tahan dulu di situ. Nanti report source-nya ini nanti ya. Kemudian Anda add dulu ya, ditambahkan yang namanya Crystal Report. Seperti ini. Add ya, new item, nanti ditambahkan yang Crystal Report-nya.
Nah, ini ada reporting ya. Ini kita report ya. Seperti itu. Oke. Untuk kita akan coba ya membuat join dua tabel ya. Di sini saya sudah siapkan ada tabel satuan dan tabel barang ya. Tabel satuan, tabel barang, di mana tabel satuan dan tabel barang ini saling terhubung ya. Ini adalah satuan, ini kode-kodenya yang diambil dari TBL satuan ya. Jadi kalau di query ya, jadi kalau di query mamanya saya ingin nampilkan kode barang, nama barang ya, nama barang satuan ya, kemudian minimal stok ya, from barang ya, B gini, join TBL satuan S gitu ya, on. Nah, ini yang menghubungkan ya, berarti kan dari barang dulu satuan ke nomor ya. Berarti B titik satuan ya, sama dengan B titik sama dengan S dot nomor. Nah, gini ya, saya running ambigus kolom satuan. Oh, ini nah, ya seperti ini satuannya berarti ya. Oke, nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ada optik ya, macam-macam di sini barangnya, dia jualnya sembarang ya. Oke, kemudian akan saya add lagi satu form, Windows Form ya. Ini saya gunakan Visual Basic 2019 ya. Tapi secara keseluruhan tampilannya source code-nya sama ya rekan-rekan. Jadi nggak usah bingung ya. Kemudian ini saya masukkan di sini Crystal Report Viewer ya, Report Viewer untuk menampilkan datanya tadi. Kemudian saya setting doc-nya ini none ya. Kemudian ini saya kenapa saya setting itu, karena nanti kan di atasnya ini saya cari berdasarkan kan gitu, saya tambahkan pencarian berdasarkan. Nah, seperti itu. Jadi supaya ada jarak ya. Oke, kemudian saya setting lagi yang penting itu ya doc-nya itu sama. Kalau ini saya biasanya saya hilangkan ya, group tree. Oke, kemudian di sini ini juga saya masukkan nah sehingga tampilannya seperti ini. Nah, oke, kemudian saya masukkan di sini label ya. Ini terserah Anda mau dikasih fontnya 10 juga nggak apa-apa ya. Oke. Oke. Nama barang, kemudian saya masukkan text box di sini. Ya. Agak panjang, kemudian button ya saya masukkan juga. Oke, jadinya seperti ini. Kalau di running ya, saya pilih dulu. Form 2. Save, running.
Oke, ini form 2 ya. Kalian lihat. Nah, ya di sini ada jarak. Oke. Supaya tampilan reportnya ini nanti kalau di maximize itu dia bisa ngikut ya. Ini ada caranya. Berarti ancor ya. Ini ancornya ini saya setting. Nah, seperti ini. Ya, maka dia ngikut. Oke, kalau sudah saya masukkan kristal reportnya ya. Item report, ini masuk ke report, ini default aja namanya, saya pilih yang ini report, kemudian oke, saya oke ya. Nah, ini Anda cari yang oleh DB ya, oleh DB, kemudian ada banyak di sini, cari yang SQL native client ya. Servernya ditulis sesuai dengan nama yang ada di SQL Server Express Anda. Kalau ini nama saya kan titik garis miring ya, backslash ya. Oke, seperti ini SQL Express ya. Kemudian integrated security-nya saya centang, database-nya saya pilih yang kelas B yang ini ya. Tabel database-nya yang ini, nanti tabelnya ada 2 barang nama itu. Oke, kalau sudah saya next, kemudian saya finish. Oke, ini sudah masuk. Saya expand ya. Nah, ini kan. Kemudian DBU. Nah, ini tabelnya ada 2 ya. Saya masukkan barang, kemudian saya masukkan lagi satuan. Setelah itu saya klik next ya. Nah, ini perlu di konekkan ya, istilahnya perlu di linkkan gitu ya. Satuan yang sini itu harus ngelink dengan yang ada di sini. Ya, seperti itu. Ngedragnya berarti kan cara logika ya. Cara logika itu satuan yang ada di sini di barang itu mengambil satuan kode yang ada di tabel satuan. Berarti dia panah, saya ngedragnya dari satuan ke sini ya, bukan dibalik ya. Seperti itu. Kemudian yang ingin saya display adalah kode nama ya, kemudian satuan ini, kemudian sama minimal stop. Saya klik next ya. Group by tidak ada, next. Nah, ini tampilannya seperti apa pengennya ya. Oke, seperti ini. Nah, saya klik finish ya, dia tampilannya akan seperti ini ya rekan-rekan. Oke, ini tinggal diperbaiki aja, kemudian dikasih header ya di atasnya. Data barang ya, data barang, kemudian ketika sudah ya, oke, kita cari yang oke, kalau sudah nanti di font ya, mungkin Anda bisa masukkan fontnya juga, fontnya mungkin kurang besar. Nah, ini bisa dimasukkan ya, boleh. Oke, seperti ini. Oke, sudah. Kemudian karena section head footer tidak saya pakai, saya suppress ya agar tidak ini. Nah, untuk yang atasnya ini bisa saya ubah ya. Saya perbaiki dulu tampilannya. Ini semuanya saya ganti menjadi kode barang ya. Oke, kemudian ini saya ubah jadi nama barang.
Oke, ini saya ganti satuan. Tinggal masukkan spasi ya. Dan saya ubah menjadi S yang besar, ini M yang besar. Oke. Ya, sudah. Oke, nama mungkin kode barang tidak terlalu besar ya. Ini enggak ikut ternyata. Oke, saya kembalikan dulu ya. Oke, nama barang tidak terlalu besar, yang besar adalah ini kode ya, kode barang ini tidak terlalu besar, satuan juga sama ya, tidak terlalu besar. Jadi yang paling makan banyak nanti nama barang ini ya, jadi saya perbesar. Nah, sehingga tampilannya seperti ini. Oke. Oke, seperti ini ya. Kalau pengen tambah bagus lagi dikasih garis seperti itu. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Ya, kasih garis seperti ini. Nah, garis tengah. Nah, seperti ini bisa ya. Atau tidak seperti ini ya. Oke, kalau sudah seperti ini tampilannya ya. Dan kita tadi sudah memberikan link gitu ya kepada di tampilannya ya, di tampilan di tampilan ketika pertama kali membuat crystal report. Oke. Ya, baik, kalau sudah seperti ini, saya kembali ke form 2 ya, ini. Kemudian saya klik kanan, properties. Nah, saya tinggal pilih ini report source-nya ini. Yang crystal report 2 ya. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Oke, kita running. Ya, ini ya sudah masuk datanya kalau Anda lihat ya. Cuma nanti ada penempatan-penempatan ini aja yang perlu diperbaiki. Ya, tanggalnya juga sudah masuk ya. Oke. Ya. Ya, jadi supaya bagus ya rekan-rekan, jadi perlu ditata seperti ini. Jadi apa? Nah, ini juga mungkin perlu di sekian ya, namanya seperti itu ya. Ini sudah. Nah, lihat ya, ini akan ada jaraknya ya, lebih bagus. Dan kalau ingin bawahnya dikasih jarak lagi ya, supaya tidak terlalu mepet ya, tinggal yang ini Anda turunkan ya. Nah, seperti ini ya, diturunkan aja, nanti dia akan otomatis turun sendiri ya, ada jarak ya. Jauh lebih bagus tampilannya. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian di sini jangan lupa kita masih ada satu tombol cari ya. Oke, satu tombol carinya ini saya double klik di sini di blank area atau di headernya saya double klik. Nah, di sini saya masukkan importnya ya. Imports crystal report ya. Report decision crystal report titik engine, kemudian saya import lagi crystal report decision dan crystal report share ya. Sama satu lagi titik report source.
Oke, kalau sudah di bawahnya sini saya panggil ya saya masukkan untuk, jadi di form loadnya ini sebetulnya nggak ada isinya apa-apa ya, yang ada isinya nanti pas waktu di tombol cari ya, karena kan ini tombol cari saya double klik. Nah, di sini baru saya kasihkan jika if textbox 1 sorry, ini textbox 1 ya. Oke, textbox 1 text ya, ini sama dengan kosong, maksudnya tidak ada isinya, maka yang terjadi adalah kan gini ya, crystal reportnya crystal report yang ini ya, betul, crystal report viewer 1 ya, sama namanya. Nah, ini titik refresh ya. Nah, kemudian untuk yang kedua ya, ini code-nya sama seperti ini ya rekan-rekan. Jadi tidak ada perbedaan, code-nya sama. Nah, nanti ada bedanya jika di area yang kedua ini ya. Nah, berarti dimasukkan yang kedua adalah crystal report viewer ya, sama seperti ini shortcut-nya. Nah, nanti dimasukkan yang selection formula. Nah, ini ya, sama dengan kasih string 2 kali, kemudian kurung kurawal untuk memasukkan where-nya ya, masukkan where. Kalau di sini kan where-nya berarti kalau secara ini kan saya masukkan gini, where ya kan s.satuan like ya kan gini, petik-petik ya, kemudian persen-persen umpamanya mouse ya, maka dia akan hasilnya ya semua data yang ada di mouse gitu loh. Select bintang where satuan sama dengan kan gini ya. Nah, nanti kan seharusnya dia where nggak mau dia join ya. Ini saya lanjutkan ya. Kemudian yang tadi ini karena seharusnya saya masuknya nama PRG ya, bukan satuan ya. Nah, ya nanti munculnya seperti ini ya. Ini kalau di query ya, tapi kalau di code ini maka saya masukkan namanya tadi barang ya, nama tabelnya titik, nama PRG. Nah, kemudian saya kasih kalau ingin ini like ya seperti ini, maka Anda tambahkan ya seperti ini saya masukkan pakai like ya. Nah, maka saya tambahkan di sini bukan sama dengan, kecuali kalau Anda spesifik harus pakai sama dengan. Kalau ini tidak, kalau tidak spesifik Anda bisa pakai like ya. Kemudian petiknya 2 kali, di dalamnya dikasih bintang ya. Kemudian dikasih lagi string. Nah, untuk tempatnya textbox ya tadi. Textbox 1.text ya, sehingga seperti ini ya. Kalau sudah, maka jangan lupa di refresh, crystal report viewernya di refresh ya.
Nah, crystal report viewernya di refresh, dan yang ini ya, crystal report 1 report source-nya ini dimasukkan lagi yang di atas ya. Jadi ini saya panggil lagi crystal report viewer ya, report source. Kemudian ini saya panggil yang crystal report 2 ya, crystal report 2. Nah, ini ya. Nih, saya panggil ini ya, crystal report 2. Oke. PTS new. Nah, dia harus seperti ini ya. Nah, baru dia tidak error ya. Jadi harus di new seperti itu. Nah, supaya tidak error. Oke, kalau sudah kita running ya. Oke. Ya, ini keluar ya, muncul hasilnya. Kemudian kita cek untuk nama barang ya. Mouse ini. Oke, sudah sesuai. Saya kosongkan ya. Saya klik cari. Ini mouse saya Kak. Oh, ini kosongannya yang bentar. Ini yang report viewer 1 refresh. Nah, ini oke. Ya, ini sudah. Oke. Coba lagi. Tantangin ya. Refresh. Oh, dia nggak mau ya. Bentar. Ya, oke. Kita lanjutkan. Ini karena jadi join dua tabel ya rekan-rekan. Jadi kalau join satu tabel mungkin Anda cukup menggunakan refresh, tapi kalau join dua tabel Anda harus menjoinkan ulang istilahnya gitu. Jadi karena apa? Karena ini selection formula ini semacam where seperti itu ya. Jadi Anda harus menjoinkan ulang agar dia langsung connect lagi ketika text box-nya kosong ya. Ini saya masukkan satuan ya, sama dengan kurung lagi tbl satuan titik nomor ya. Oke, kalau sudah saya masukkan lagi crystal report-nya ya, sama seperti yang di bawah. Report source-nya saya masukkan yang RPT ya, ini gunanya untuk merefresh ya, seperti itu. Jadi kalau di query ini dia menggunakan model yang seperti ini ya. Jadi kayak yang tadi dia modelnya kan seperti ini ya. Oke. Kalau yang di pertemuan hari ini di sini ya, untuk yang kosong ini selection formula, ini konsepnya ini sama dengan kalau Anda melakukan query semacam ini ya. Jadi ini tipe query yang lama ya, seperti ini. Kemudian saya kasih where b titik satuan ya, barang itu saya kasih sama dengan ya, s titik nomor. Nah, seperti ini. S nomor seperti ini ya, cairan. Nah, dia crystal report selection itu menggunakan model query yang semacam ini. Jadi yang di belakangnya itu where-nya di sini ya. Kalau dilihat b titik, atau ini saya ubah jadi seperti ini ya, saya ubah jadi seperti ini ya. Ini berarti kan satuan ya. Nah, satuan tbl satuan ya. Oke ya,
Kalau Anda lihat strukturnya sama kan dengan ini. Kalau dilihat where barang satuan, label satuan, nomor ya. Barang satuan, label satuan, nomor ya. Kalau saya running ya, hasilnya seperti ini. Oke, ini adalah join dua tabel ya. Kemudian saya masukkan di sini huruf besar kecil tidak masalah ya, salon seperti itu. Nanti munculnya ini salon pas. Kemudian kalau saya kosongkan, saya kosongkan, saya klik cari ya, maka dia refresh lagi ke yang awal. Kemudian saya masukkan antangin ya, muncul. Oke, ketika saya masukkan lagi gelas ya, dia muncul. Oke, saya masukkan mouse ya, dia muncul juga ya, seperti itu. Ada dua kan tadi mouse-nya. Oke, kalau saya bersihkan di sini, saya klik cari, maka dia akan muncul semua data barang. Ya, semacam itu report statis ya. Ini karena apa? Karena query-nya saya tidak masukkan query. Ya, maka dari itu disebut dengan statis. Saya cuma masukkan ini where, ya, where-nya ini. Tapi nanti di beberapa kasus itu tidak cuma query-nya atau where-nya tidak cuma hanya dua tabel ya, tapi bisa bermacam-macam dan itu bisa Anda bisa masukkan yang namanya join plus dengan subjoin ya. Jadi ada subjoinnya, di dalamnya ada joinnya, kemudian ada antara join satu dan antara satu query dengan query yang lain itu digabungkan ya. Itu bisa digunakan kalau Anda menggunakan yang model dinamis. Tapi kalau yang model statis seperti ini itu tidak bisa ya, tidak bisa dilakukan ya. Jadi kalau yang model ini hanya bisa untuk 1, 2 sampai 4 lah, paling enggak ya 4 tabel. Tapi kalau sudah tabel yang dan modelnya itu dinamis ya tampilannya, itu yang atau source code query-nya itu yang dinamis, maka model penampilan data menggunakan yang seperti ini, selection formula, dan juga yang ada di desain ini ya, di depan ini nanti sudah tidak bisa digunakan. Seperti itu, harus menggunakan yang dinamis. Kalau dinamis bagaimana? Kalau dinamis harus menggunakan dataset ya. Insya Allah minggu depan akan saya berikan lagi videonya ya. Gitu saja dari saya, terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.